Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Baiklah, langsung saja kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Toguh Hatoguan Syohumbing dan rekan-rekan saya Afifah Danistiara Ulfa dan Aulia Anggayu Ulfa Juda. Jadi kami di sini selaku kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah usul fikih yang membahas tentang pengertian hukum syara dan pembagiannya. Jadi saya di sini selaku moderator dan rekan-rekan saya akan membahas tentang pengertian hukum syara tersebut dan pembagian-pembagiannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Ulfa Juda akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengertian hukum syara. Secara bahasa, hukum berarti memutuskan dan mencegah. Adapun hukum secara terminologi dari usul fikih yaitu adalah bismillahirrahmanirrahim. Khitabullahil muta'alliqu bi'af'ali mukallafina bi'tidoi awit tahyiri awil wadai, yang artinya khitab atau doktrin syar'i yang bersangkutan dengan perbuatan orang yang sudah mukallaf, baik doktrin itu berupa tuntutan, perintah atau larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan, atau berupa tahyir, yaitu adalah kebolehan untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan, atau wadai, yaitu menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, mani, atau penghalang. Baik, selanjutnya ada Wahbah Az-Zuhaili memasukkan sebuah fasid dan syak dalam hukum wadai. Dan dari uraian di atas penjelasan yang sudah saya paparkan, beberapa kata perlu diperjelas lagi maksudnya. Seperti yang pertama, yaitu adalah hitobu syar'i, yaitu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui kitab sucinya, yaitu Al-Quran, dengan perbuatan mukallaf, seperti hukum suatu perbuatan itu haram, makruh, mubah, sahih, batil, syarat, sebab atau penghalang. Khitab Allah itu ada yang bersifat langsung, yaitu ayat-ayat Al-Quran, yang disebut juga dengan kalam labzi, atau lawan dari kata nafsi yang ada pada Allah, yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Dan kalam Allah yang melalui perantara, yaitu sunnah dan ijma, yang bersumber kepada Al-Quran serta dalil-dalil syariat yang diakui. Sunnah disebut juga sebagai khitab Allah. Hal ini didasari oleh ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Nabi tidak berkata berdasarkan nafsu, tetapi didasari oleh wahyu, yang artinya dan tiadalah yang diucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Surah An-Najm ayat 53. Oke, selanjutnya kedua ayat di atas menjelaskan bahwa Rasulullah tidak mengucapkan sesuatu di bidang hukum kecuali berdasarkan wahyu. Demikian pula dengan ijma dan Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW. Sama halnya dengan itu, dalil-dalil hukum lainnya tidak sah dijadikan sebagai dasar hukum kecuali setelah diketahui adanya pengakuan dari wahyu. Ijma dikatakan khitab Allah karena ijma tidak lepas dari dalil-dalil Al-Quran dan sunnah. Begitu juga dalil syara yang juga disebut kitab Allah dan menjelaskan hukum sesuatu yang tidak ada dalilnya. Baik, yang kedua yaitu adalah al-ittido, ialah tuntutan. Tuntutan di sini bisa berupa tuntutan untuk mengerjakan sesuatu secara pasti atau harus, yang kemudian disebut hukum wajib, dan bisa berupa tuntutan untuk meninggalkan secara pasti atau harus, yang kemudian disebut dengan hukum haram. Yang ketiga ada at-tahyir, yaitu artinya memilih. Artinya Allah memperbolehkan kepada kita umat manusia untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan. Contohnya makan dan tidur di waktu tertentu. Terus yang terakhir ada al-wado'u,
yaitu sesuatu yang dijadikan oleh syariat sebagai pengikat, atau ada dua perkara yang terkait dengan mukallaf. Ketentuan yang mengikat ini berupa 3 perkara, yaitu syarat, sebab, dan kematian. Dari 3 perkara itu, kematian dijadikan oleh syara sebagai sebab pembagian waris oleh ahli waris. Syarat contohnya wudhu dan sholat. Dari 2 perkara ini, maka wudhu dijadikan syarat sahnya sholat. Contoh dari makni yaitu adalah haid dan kewajiban sholat bagi wanita. Dari 2 perkara ini, haid dijadikan penghalang kewajiban sholat bagi wanita. Baik, mungkin cukup itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya, pemateri yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Dani Setiara Ulfa. Saya akan membacakan bab 2, yaitu pembahasan. Yaitu A. Pengertian hukum syar'ah. Secara bahasa, hukum berartinya mencegah dan memutuskan. Adapun hukum menurut terminologi usul fikih ialah khitabul lillah mutakallafu bi al-akli mukallafin bil iqtita'i awal tahrir awal waktu, yang artinya khitab atau doktrin syar'i Allah yang bersangkutan dengan perbuatan orang yang sudah mukallaf, baik doktrin itu berupa tuntutan, perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan, atau berupa takhir, kebolehan untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan, atau wad'i, menetapkan sesuatu sebagai sebab syar'a atau mani penghalang. Wabah az-zuhail memasukkan sahih, fasid, batal, azimah, dan ruqas ke dalam hukum wad'i. Dari uraian penjelasan di atas, ada beberapa kata yang perlu diperjelas. Maksudnya, hukumul qari, yaitu ketentuan yang telah diperintahkan oleh Allah melalui kitab sucinya, yaitu Al-Quran, dengan perbuatan mukallaf seperti hukum suatu perbuatan itu. Kitab Allah itu adalah yang bersifat langsung, yaitu ayat-ayat Al-Quran, yang disebut juga dengan kalam lafis, lawan dari kalam nafsi yang ada pada Allah, yang tidak berhubungan dan tidak bersuara. Dan kalam Allah yang melalui perintahnya, yaitu sunnah dan ijma, yang bersumber kepada Al-Quran. Satu dalil syariah yang dilakukan sunnah disebut juga sebagai kitab Allah. Hal ini didasari oleh ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Nabi tidak berkata berdasarkan nafsu tetapi didasarkan oleh wahyu, yang artinya, dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surah An-Nur. Kedua, ayat di atas menjelaskan bahwa Rasulullah tidak mengucapkan sesuatu di bidang hukum kecuali berdasarkan wahyu. Demikian pula dan ijma harus mempunyai sandaran baik Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW. Sama halnya dengan itu, dalil-dalil hukum lainnya tidak sah dijadikan sebagai dasar hukum kecuali diketahui adanya pengakuan dari wahyu. Ijma dikatakan kitab Allah karena ijma tidak lepas dari dalil Al-Quran dan sunnah. Begitu juga dalil syar'i yang juga disebut kitab Allah dan menjelaskan hukum sesuatu yang tidak ada dalilnya. Yang kedua, tuntunan. Tuntunan di sini bisa berupa tuntunan untuk mengerjakan secara pasti, harus, yang kemudian disebut hukum wajib, dan bisa berupa tuntunan untuk meninggalkan secara pasti, yang kemudian disebut dengan hukum haram. Yang ketiga yaitu memilih, artinya Allah memperbolehkan kepada manusia untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan, contohnya makan dan tidur di waktu tertentu. Al-wad'i yaitu sesuatu yang dijadikan oleh syar'i sebagai pengikat atau perkataan yang terkait dengan mukallaf. Ketentuan yang mengikuti ini berupa 3 perkara, yaitu sebab syar'a atau mani, contohnya hak waris dan kematian. Dari 2 perkara itu, kematian dijadikan oleh syar'a sebagai sebab pembagian waris oleh ahli waris, contohnya wudhu dan sholat. Dari 2 perkara ini, maka wudhu dijadikan syar'a sahnya sholat, contohnya mani adalah haid, dan kewajiban sholat bagi wanita. Dari 2 perkara ini, haid dijadikan penghalang kewajiban sholat bagi wanita. B. Pembagian hukum syar'a.
Sebagian besar hukum usul fikih membagi hukum menjadi dua bagian, yaitu hukum taklif dan hukum wad'i. Hukum taklif yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah kepada manusia, tidak lain kecuali untuk kemaslahatan dan keselamatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Keselamatan ini akan dapat kita peroleh jika kita mau mentaati hukum Allah. Jika kita perhatikan secara cermat, maka hukum-hukum Allah yang harus kita taati adalah yang bersifat tegas, yaitu tuntunan yang harus dikerjakan oleh kita secara tegas. Pasti yang disebut dengan hukum wajib seperti sholat, puasa. Ada pula sebuah hukum yang diperintahkan secara tidak tegas, yaitu tuntunan untuk dikerjakan, tetapi sifatnya tidak mesti seperti sholat selain sholat 5 waktu. Ada kalanya perintah itu berupa tuntunan untuk meninggalkan secara tegas, yang disebut dengan haram seperti berzina dan mencuri. Dan ada kalanya berupa tuntunan untuk meninggalkan pekerjaan itu secara tidak pasti, artinya tidak harus ditinggalkan, tetapi meninggalkannya dianggap lebih baik seperti jengkol dan petai. Dan adanya hukum Allah itu bersifat pilihan, artinya seseorang diberikan keleluasan untuk memilih antara meninggalkan atau mengerjakan, seperti makan dan minum. Yang kedua, hukum wad'i. Hukum wad'i ialah kitab yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, mushaf, atau sebagai syarat yang lain, yaitu sebab syarat, rukas dan azimah. Yang ketiga, penutup. Bab 3 penutup. Jadi kesimpulannya itu hukum syar'a berarti kitab Allah yang bersangkutan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, perintah maupun larangan, ataupun anjuran untuk meninggalkan dan melakukan, dan juga berupa kebebasan memilih takhir. Hukum syar'a dibagi menjadi dua, yaitu khilafan wad'i. Hukum taklif ialah hukum yang menghendaki dilakukannya suatu perbuatan atau meninggalkan suatu perbuatan dan disuruh memilih antara melakukan atau meninggalkan. Pembagian hukum taklif yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Yang kedua, hukum wad'i ialah kitab yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain atau mushaf, atau sebagai syarat yang lain. Kemudian pembagian hukum wad'i yaitu sebab, syarat, ruskha, dan azimah. Baiklah, itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.